Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nursifa Istiani Kurnia dari kelas PAI 6B, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Sekarang. Di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi, dosen pengampu Ibu Debibi. Saya di sini akan menjelaskan hadis tentang pendidikan, terutama pendidikan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita itu sebagai umat manusia tidak luput dari yang namanya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib loh bagi kalian teman-teman kaum muslim maupun muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Saya sedikit akan menjelaskan tentang hadis mengenai pentingnya kita untuk melakukan sebuah pendidikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya telah mengambil terjemahan hadis tentang mengenai ibadah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna fuqara al-muhajirin atawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu zahaba ahlu dusur bidarajatil ula wa na'imul mukim faqala wa madza faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa yata'tukum nawala naqtik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'alimukum sayi'an tudrikun nabihi mang sabaqakum wa tasbiqun nabihi mang ba'dakum wala yakunu ahad afdola minkum illa mang sona'a misla ma sona'tum qala balaya Rasulullahu qala tusabbihuna wa tukabirun wa tahmidun wa burukali sholah salasan wa salasin marroh faraja'a fuqara al-muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sami'al ihwanuna ahlan al-amwali bima fa'alna fa'aluna mislah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika fadlulillah yu'tihi mayasya mutfaquna alaihi wa hadza li rawahu Muslim. Ad-dusur al-amwalul katsirah wallahu a'lam. Hadis tersebut memiliki arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya orang-orang kecil miskin dari kaum muhajirin pernah menemui Rasulullah SAW dan mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dan lapang tersebut telah mengalahkan kebaikan dan pahala apa yang telah kami lakukan. Lebih derajatnya tinggi daripada kami dengan kemewahan." Lalu Rasulullah pun bertanya, "Bagaimana bisa sedemikian?" Mereka pun menjawab, "Mereka melakukan sholat sebagaimana apa yang kami lakukan. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya. Mereka bersedekah sebagaimana kami tidak dapat bisa melakukannya. Dan mereka dapat membebaskan para budak belian sebagaimana kami tidak dapat bisa melakukannya." Lalu Rasulullah pun bersabda kembali, "Maukah kalian aku ajarkan satu ilmu untuk kalian dapat mengalahkan kebaikan dan pahala dari orang sebelum kalian dan sesudah kalian? Tidak dapat ada yang bisa mengalahkannya kecuali orang tersebut melakukan hal apa yang telah kalian lakukan." Mereka pun menjawab, "Tentu saja mau ya Rasulullah, bagaimana caranya?" Rasulullah pun akhirnya bersabda kembali, "Bacalah tasbih, subhanallah, bacalah tahmid, alhamdulillah, dan bacalah at-takbir, Allahu Akbar, sebagaimana kalian membaca itu setelah sholat wajib dan sebanyak 33 kali." Abu Shalih pun berkata, orang-orang miskin dari kelompok muhajirin pernah kembali lagi kepada Muhammad Rasulullah SAW untuk menanyakan kembali, "Kami mendengar bahwasannya orang-orang kaya itu juga dapat melakukan apa yang telah kami lakukan ya Rasulullah." Rasulullah pun lalu bersabda kembali, "Itu adalah karunia dari Allah SWT yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Muhammad bin Ali As-Sawquni rahimahullah mengatakan, seseorang hamba dilebihkan dari yang lainnya sesuai dengan kehendaknya Allah SWT. Tidak ada mungkin yang dapat bisa melebihkan atau menghalangi apa yang Allah kehendaki, dan tidak mungkin ada yang dapat memberi apa yang Allah halangi. Ketahuilah bahwa kebaikan seluruhnya ada di tangannya. Allah yang Maha Pemberi
maha mulia, dan tidak kikir. Isi kandungan dari hadis tersebut dalam dunia pendidikan dapat kita simpulkan bahwasannya kita sebagai tenaga pendidik atau seorang calon guru harus bisa memberikan contoh kepada anak kita, murid kita untuk melakukan pendidikan ibadah sejak dini. Misalnya seperti sholat, berpuasa, bersedekah, serta misalnya menghormati kedua orang tua ataupun guru. Pendidikan ibadah yang dimaksud di sini adalah proses pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dalam pengamalan ibadah, khususnya ibadah hendaknya menjadi pendidikan yang paling penting untuk diajarkan kepada murid kita, terutama ibadah yang tadi wajib seperti sholat, puasa, dan hormati orang tua dan lain-lainnya. Kaitannya dengan dunia pendidikan, proses ini tuh dalam penegasan, misalnya seperti kayak dalam proses penegasan dalam melatih ibadah ini dapat diartikan sebagaimana pengertian bahwa murid tidak boleh menyepelekan hal-hal yang wajib untuk dilakukan. Tidak ada kaitannya murid bisa membedakan mana wajib dan mana ada yang harus disepelekan. Sebagaimana misal contohnya, kalau murid telah kita ajarkan untuk tidak menyepelekan hal sekecil apapun, dia contohnya misalnya murid ini akan berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah, otomatis murid tersebut akan melakukan yang namanya sarapan, melakukan yang namanya mandi terlebih dahulu, melakukan menyiapkan pembelajaran terlebih dahulu. Karena apa? Karena murid telah tahu sekolah ini wajib dan dia segala hal yang menurut dalam sekolahan itu tidak bisa untuk disepelekan. Karena kita sebagai tenaga pendidik harus mengajarkan sebagaimana hal-hal sebaik mungkin kepada murid kita. Mungkin itu hadis yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan dalam beribadah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman, terutama ibu dosen pengampu, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.